Oke, kita lanjut malam-malam. Pembentukan mata baru atau beveling, bisa juga profiling. Siang tadi kita coba pakai Subton yang 1000. Nah, sepertinya masih agak dalam chippingnya ternyata ya. Di penglihatan mata cukup jelas. Saya coba downgrade lagi batu asahannya. Ini korondom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba pakai tetesan infus ya. Batunya cepat kering soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudutnya perkiraan 90, 45, 22. Perkiraan 20. Ini yang paling parah sebenarnya di tengah. Ini masih kelihatan nih. Agak lama lagi karena saya tumbulkan lagi. Wow, terlihat banget nih kalau begini. Teman-teman bisa ngelihat kah sekecil ini? Nih tuh, kelihatan kan titik hitam ini? Ini masih chipping ini.
Cukup 26 menit. Ini adalah Softone 1000. Karena sudah menunjukkan pukul 00.00 jam 12 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan di 7000 Bogor. Ya, lebih halus, ada perbedaan karena ini ya gridnya lebih tinggi dari yang besar tadi. Nah, ini sebelumnya.
Ini hasil gerusannya. Bagi teman-teman yang kesulitan dengan cara ini ya, khawatir karena ini matanya sudah sangat-sangat tajam. Jadi ada beberapa solusi dari saya. Jadi kalau memang pakai mesin masih belum menguasai atau masih ngeri-ngeri, takut-takut amplas ini berbenturan dengan matanya. Jadi untuk menghaluskan yang belum rata seperti tadi ya, bisa dengan cara amplas ditaruh di permukaan yang rata, kayu, keramik atau kaca dan sebagainya, rata dan keras. Amplasnya bisa ditaruh seperti ini. Kalau memang bisa dijepit ya, baru kita ngasah seperti kita ngasah dengan amplas. Tetapi sudutnya aja yang ditinggiin, sudutnya yang agak direndahin ya. Kalau kemarin kita saya mengasah di sudut perkiraan di 20, jadi tinggal diturunin aja di sudut 15 atau 17 ya, untuk meratakan bagian atas bevelnya yang masih baret-baret atau belum halus ya. Ini cara pertama, solusi pertama. Kemudian solusi kedua, goloknya bisa dijepit dengan klem seperti saya menjepit proses hand sanding ya. Kemudian ini bisa seperti ini, seperti hand sanding ya. Oke, atau enggak goloknya kita pegangin seperti ini, tapi ini harus pakai bantalan seperti ini yang agak tebal ya. Saya coba putar bagian matanya mengarah ke saya atau menghadap ke atas ya. Baik teman-teman, setelah jembatan saya ulas singkat mengenai Perjeep Willys ya. Alhamdulillah wa syukurillah sudah selesai proses polishing dan pengasahan. Setelah sebelumnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Pertama saya akan memperjelas kondisi sebelum saya rapikan. Jadi ini setelah penyembelihan tidak dibersihkan kembali dalam kondisi bercak darah masuk ke dalam sarungnya ya, tanpa dibersihkan kembali, kemudian dibiarkan selama 1 tahun. Kira-kira penampakannya seperti itu ya.
Yang menjadi masalah buat saya adalah jika karatnya di bagian badan bilah itu tidak terlalu bermasalah, karena bisa kita kikis lagi, bisa kita buang. Yang jadi masalah adalah karatnya ini berada di edge atau di mata, dan sudah kropos ya, sudah bolong tembus ke sisi sebelahnya. Artinya kondisinya sudah gompal atau chipping. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ketika permasalahan seperti itu ya, membuat mata baru, membuat edge baru dengan membuang yang chipping. Setelah lurus baru kita lakukan pengasahan. Nah, yang menjadi pertimbangan adalah sebelum membuang chippingnya. Nah, ini menurut saya ini kan agak tinggi ya, ngebuang bagian matanya. Teman-teman bisa lihat garis sepuhannya. Khawatir sepuhannya cuma sedikit. Nah, kemarin saya udah cek, ini masih hampir 1/3 bagian bilah sepuhannya. Jadi saya buang chippingnya, sepuhannya masih tinggi ya. Jadi yang harus diperhatikan itu dulu, sepuhannya tinggi atau enggak ya. Kalau sepuhannya sedikit ya, kurang lebih 2 mili, itu jarang terjadi sebenarnya, tapi ada sepuhannya 2 mili dari bagian mata ke punggung, 2 mili itu kalau udah melewati garis sepuhannya ya, goloknya bilahnya mungkin enggak, tajamnya kurang gitu, karena kekerasannya berada di titik sepuhannya, di garis sepuhannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang menjadi kendala buat saya. Dan lubang pori-porinya sudah bukan nggak bisa hilang, tapi saya maksimalkan. Artinya bisa saya hilangkan, tapi saya mempertimbangkan ketebalan dari bilahnya ya. Jadi selama dia tidak mengganggu bagian mata, pori-porinya tidak menjadi masalah ya. Yang penting lagi-lagi perawatannya. Saya tekankan buat teman-teman untuk selalu merawat bilah setelah pemakaian ya. Jangankan bahan per, bahan stainless aja, stainless steel aja bisa karat kalau tidak dirawat ya. Saya kira itu aja. Perlunya perawatan pasca sembelihan, jangan diabaikan karena begitu fatal kalau sudah korosi seperti ini. Saya mau cek ketajamannya ya. Polishing bilah di grade 2000, finishing mengasah di batu Yudhistira Pacitan. Alhamdulillah, insya Allah sudah sesuai syariat untuk penyembelihan. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam proses penyembelihan nanti. Ya. Terima kasih.